Ide-ide yang dibangun atas dasar pamer kebajikan dan merasa diri paling benar mungkin terdengar bagus di atas kertas, tetapi pada kenyataannya hanya masyarakat yang makmur dan sejahtera yang mampu menerapkannya. Sebagai contoh, jika Anda bertanya kepada masyarakat Pakistan atau Bangladesh, apakah negara mereka sebaiknya berdonasi, Anda tahu, jutaan dolar untuk anak-anak kelaparan di Afrika, mereka akan berkata, "Apa yang kamu lakukan? Kami juga punya banyak anak kelaparan di negara kami. Apa maksudmu?" Mereka tidak akan peduli tentang itu. Dan mereka juga tidak akan mengatakan bahwa kita harus membuka perbatasan kita untuk negara-negara yang lebih miskin agar mereka bisa datang dan memperbaiki hidup mereka dan sebagainya. Mereka tidak akan peduli tentang itu. Tapi alasan mengapa hal itu berhasil di masyarakat yang makmur adalah karena jika Anda bertanya kepada orang kelas menengah Spanyol yang hidupnya sudah tertata, semuanya baik-baik saja. Mereka bisa, saya tidak bilang mereka hidup mewah, tapi mereka baik-baik saja. Anda tahu, mereka tidak hidup sesusah orang-orang di dunia ketiga. Jadi kelompok kiri mereka atau gerombolan yang sok berbelas kasih muncul dengan gagasan seperti perbatasan terbuka, biarkan orang-orang masuk. Mereka hanya mencoba memperbaiki hidup mereka. Mereka adalah para wirausahawan modern di zaman kita. Mereka adalah mereka yang telah menyeberangi 7 lautan atau lautan yang ganas. Biarkan mereka masuk. Kebanyakan orang, seperti orang kelas menengah itu, karena hidup mereka tidak terpengaruh, itulah sebabnya mereka tidak memperhatikan hal itu. Jadi mereka memilih untuk berpaling. Dan yang terjadi sementara itu, cita-cita luhur itu justru menjadi status quo. Dan akibatnya, inilah yang terjadi. Beberapa orang bilang kita sudah terlalu jauh, bahwa kita sedang melawan arus. Tapi saya ingin bertanya kepada Anda, kapan mengakui hak menjadi sesuatu yang radikal? Lihat dia. Bukankah itu terdengar begitu baik dan penuh belas kasih? Seolah-olah kapan pengakuan hak asasi manusia menjadi sesuatu yang radikal? Kenapa? Kasihan sekali pria itu di Maroko, dia hanya datang ke sini untuk memperbaiki hidupnya. Kenapa? Kenapa kamu begitu kejam? Biarkan mereka masuk. Begini, masalahnya itu berhasil. 20 tahun yang lalu, ketika masih banyak orang kelas menengah yang belum pernah melihat orang asing. Ketika ada satu generasi yang dibesarkan dengan ideal-ideal muluk bahwa semua budaya itu sama, semua manusia itu setara, kita semua berdarah merah, dan bla bla bla. Dan kamu tahu, seperti yang pernah dikatakan salah satu pria terpintar di dunia, Mike Tyson, bahwa setiap orang punya ide. Dia bilang rencana, tapi saya akan menambahkannya. Setiap orang punya ide, sampai mereka dipukul di wajah. Dan itulah yang benar-benar terjadi pada orang-orang. Biarkan saya menyelesaikan ini, karena pidato ini akan meledak. Sebenarnya pidato ini benar-benar jadi bumerang baginya kurang dari 3 bulan kemudian. Kapan empati menjadi sesuatu yang luar biasa? Spanyol adalah negara yang terbuka bagi pendatang di atas segalanya. Dan inilah jalan yang kami pilih. Martabat, kebersamaan, dan keadilan. Jadi itu tadi Pedro Sanchez, kurang dari 3 bulan yang lalu. Dia melegalkan 1,5 juta migran ilegal di Spanyol. Itu sangat radikal. Ya, menurut dia, dan menurut orang-orang yang sepaham dengannya, kita hanya mengakui hak asasi mereka, seorang manusia. Maksudmu mereka ilegal? Masuk saja, masuk saja. Maksudku 1,5 juta orang. Kalian di sini mungkin tahu Rafael Nadal dan Carlos Alcaraz. Mereka sama saja orang Spanyol seperti yang lainnya. Ide ini sedang beredar di seluruh dunia barat. Berani saya bilang hanya di dunia barat dan mungkin juga di Jepang omong-omong. Ini punya konsekuensi karena jelas mengabaikan masalah besar yang jelas-jelas ada. Bagaimana dengan nilai-nilai mereka? Bagaimana dengan nilai-nilai orang-orang yang datang? Apakah mereka memiliki nilai-nilai yang sama dengan kita? Jadi, inilah yang terjadi ketika orang-orang seperti Pedro Sanchez, dan dia bukan satu-satunya, muncul dengan ide-ide radikal mereka, prinsip dan kebijakan palsu yang seolah-olah penuh belas kasih. Lihat ini. Jadi ini terjadi di Ciudad, dia berbicara dalam bahasa Spanyol, jadi tidak ada gunanya memutar audionya. Dia mengatakan bahwa dia sedang berada di sebuah restoran. Dia dikelilingi oleh para migran Maroko ini, dan semua orang di dalam, mereka terlalu takut untuk keluar, karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Itulah yang terjadi ketika orang seperti Pedro Sanchez berkata, "Hei, kami hanya mengakui hak asasi mereka. Apa salahnya dengan itu? Berhentilah bersikap rasis." Semua orang Spanyol ini sekarang dianggap rasis, karena saya tidak tahu berapa banyak dari mereka yang benar-benar berpikir, lihat anak-anak ini. Saya tidak tahu berapa banyak dari mereka yang benar-benar berpikir, ya tidak apa-apa, biarkan mereka datang. Teman-teman, saya tidak menyalahkan siapapun. Saya pikir ini adalah sifat manusia. Tagihan saya dibayar. Semuanya baik-baik saja. Kenapa saya harus membuat masalah? Lihat ini.
Sampai jumpa minggu depan. Kenapa aku harus membuat masalah? Kenapa aku harus mengatakan sesuatu yang bisa membuatku dituduh rasis dan lain sebagainya? Sementara kita tidak mengatakan apa-apa, sementara kita diam saja, sementara kita tidak angkat bicara, para politisi yang korup, bukan, maksudku mereka juga bisa saja korup, tapi para politisi yang secara ideologis terbelakang dengan cita-cita muluk mereka. Mereka sedang menggantikan status quo yang ada yang berlaku 15 tahun lalu. Status quo saat itu adalah melindungi perbatasanmu sendiri. Tapi mereka menghapus itu dengan cita-cita baru seperti, hey, kita semua manusia. Kita semua manusia. Dan sebagian besar orang di tingkat bawah tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Jadi itulah yang terjadi ketika kamu tidak bersuara. Ketika kamu menghadapi kebodohan, kebijakan sok suci. Lihat ini bro, biar saya tunjukkan lagi. Spanyol benar-benar sedang hancur. Lihat ini. Inilah cara Sanchez melindungi Eropa. Ini semua adalah para migran yang meninggalkan Ceuta. Mereka masih di sini. Mereka berteriak Allahu Akbar. Mereka belum pergi. Mereka belum pergi. Mereka belum pergi. Pedro Sanchez mengatakan, semua migran yang datang itu mereka sudah pergi. Mereka belum pergi. Tentu saja mereka belum pergi. Sanchez memohoni kalian semua. Tidak ada yang dideportasi. Hanya orang-orang yang ingin pergi saja yang pergi. Semua orang yang ingin tetap di sini masih ada di sini. Dan sekarang malah ada penyerbuan. Bayangkan saja. Bayangkan jika kamu tinggal di sana. Ke pusat kota Ceuta. Lihat ini. Jadi ini adalah percakapan antara seorang jurnalis Spanyol dan seorang tentara. Dan tentara itu berkata di depan kamera bahwa dia telah diberitahu untuk tidak menggunakan kekerasan. Jangan mendorong mereka. Jangan mendeportasi mereka. Cukup minta dengan sopan kepada para penyerbu untuk kembali. Dunia ini sudah terbalik, teman-teman. Dunia benar-benar terbalik. Bayangkan kamu sudah begitu tidak berdaya karena dogma ideologimu, sampai kamu benar-benar diserbu oleh orang asing yang bermusuhan, yang meneriakkan slogan musuh Allahu Akbar di jalananmu. Dan para tentaramu tidak diizinkan untuk mempertahankan perbatasanmu. Bayangkan, inilah korupsi itu. Inilah korupsi ideologis yang bisa merusak otak siapa saja. Dan alasan mengapa saya berjanji kepada Anda di awal bahwa ini terjadi di seluruh dunia barat, ini adalah ideologi yang sama teman-teman yang mereka gunakan di mana-mana. Ngomong-ngomong, mereka pura-pura peduli pada kemanusiaan dan penuh belas kasih dan semacamnya. Tapi kenyataannya selalu lebih rumit dari itu. Kamu tetap harus melihat bahwa mereka sedang berusaha mencari cara bertahan hidup yang paling optimal. Di mana jika itu menguntungkan mereka secara politik, tentu saja. Lalu kenapa tidak pura-pura penuh belas kasih kalau itu menguntungkan mereka secara finansial? Ya tentu saja. Kenapa tidak pakai narasi ini? Karena itu menguntungkan saya. Dan di atas kertas, kita bisa memberitahu dunia bahwa hey, kita hanya bersikap penuh belas kasih. Kita sedang melakukan hal yang benar. Dan mereka menyerangmu dengan argumen itu, sementara mereka sendiri diuntungkan. Maksud saya, jelas orang-orang yang mendukung narasi ini, seperti biarkan semua orang masuk. Ada kelompok-kelompok penekan dalam narasi itu yang diuntungkan dari kekacauan ini. Jelas ada orang-orang yang memiliki hotel-hotel di Inggris, di UK, yang mendapatkan kontrak pemerintah bernilai miliaran pound sterling. Jadi lihatlah ini. Inilah alasan mereka mengatakan hal ini di Australia, karena mereka mencoba melakukan hal yang sama di sini di Australia. Jika Anda melihat komentar yang dibuat oleh Angus Taylor, hal-hal seperti ingin mengklaim bahwa seseorang kurang layak jika mereka tidak berasal dari demokrasi liberal. Ya, seperti ini. Seperti ini. Jadi ini apa? Ini apa? Sama. Lalu ini apa? Apa-apaan ini? Lihat teman-teman. Apakah itu Pedro Sanchez di Spanyol, atau Anthony Albanese, atau Tony Bird di Australia? Mereka. Semuanya mengikuti narasi yang sama. Mereka semua mengikuti nilai-nilai ideologis yang sama, yang pada akhirnya akan selalu membawa Anda ke titik ini. Itu saja. Kami sudah memperingatkan Anda selama bertahun-tahun bahwa ini sedang menyebar. Dan ini hanyalah yang paling ekstrim. Konsekuensi yang terjadi tepat di depan mata kita di Ceuta, Spanyol. Dan itu hanya terjadi karena 80.000 atau 60.000 dari mereka masuk ke enklave kecil ini dalam satu hari. Itulah sebabnya hal itu menjadi berita utama global. Tapi bagaimana dengan semua orang ini? 200, 300 orang yang datang setiap hari? Saya pikir lebih dari 1.000 atau 2.000 orang datang setiap hari ke Inggris setiap hari. Bagaimana dengan mereka? Jadi itu juga akan terjadi di Australia, kecuali kita menyingkirkan para fasis kiri ekstrim ini. Mereka semua adalah fasis kiri ekstrim. Saya tidak peduli. Dulu mereka menyebut semua orang sebagai kanan ekstrim. Dan saya rasa sekarang saya mulai menyebut semua orang sebagai kiri ekstrim.
Alasan saya menyebut semua orang kiri ekstrim karena bahkan jika Anda agak kiri atau kiri tengah, kebijakan Anda yang penuh belas kasih tanpa batas sedang membawa kita pada konsekuensi yang semakin lama semakin jelas. Inggris sedang kacau saat ini, Eropa juga sedang terbakar. Para globalis ini, para penyebar belas kasih ini, orang-orang ini sekarang mulai bertengkar satu sama lain. Ursula von der Leyen baru saja menegur Pedro Sanchez. Pedro Sanchez berkata, tidak, mereka semua sudah kembali. Apa maksudmu mereka semua sudah kembali? Kamu bilang semua orang diterima. Kamu yang bilang. Apa maksudmu mereka sudah kembali? Mahkamah Agung Spanyol mengatakan tidak ada yang bisa dideportasi kembali. Inilah alasan kenapa tentara itu berkata, jangan paksa mereka kembali. Cukup katakan kepada mereka, tolong kembalilah. Kamu tahu, ini bukan negaramu. Tolong kembalilah. Ya, semoga beruntung. Semoga berhasil mencoba menjelaskan ini. Dan lihat ini. Lihat apa yang dia katakan. Ketika Elon Musk menyebutkan itu 3 bulan yang lalu, saat dia melegalkan 500.000 migran ilegal, inilah yang dia katakan. Lihat dia. Lihat bahasa tubuh itu. Lihat sikapnya. Mereka benar-benar tenggelam dalam masalah ini. Lihat mereka. Mereka seolah-olah adalah orang yang paling penuh belas kasih. Baru minggu lalu, pemilik X Yang juga seorang migran. Seorang migran barat sama saja dengan seorang penggembala kambing Maroko. Ya, benar sekali. Dengan ini lagi ada kekeliruan mendasar. Mereka tidak bisa memahami itu karena mereka langsung bilang, apa kamu rasis? Tidak. Saya melihatnya dari sudut budaya. Jika seorang migran kulit putih datang dari Norwegia ke Australia, itu tidak sama dengan seseorang yang datang dari Afghanistan. Kita tidak perlu bersikap rasis tentang hal itu. Kita punya data. Lihat ini. Orang-orang dari Suriah, Irak, ini adalah populasi usia kerja yang bergantung pada tunjangan sosial. 55% orang Suriah usia kerja bergantung pada tunjangan sosial di Australia. 52% orang Irak. Jadi, 34% orang Lebanon. 33% orang Afghanistan, 28% orang Turki, mereka bergantung pada tunjangan sosial. Apa yang kita dapatkan dengan membawa orang-orang ini ke Australia? Pengayaan seperti apa yang mereka bawa ke Australia? Di sisi lain, lihat Jerman. Ketika seorang Jerman pindah ke Australia, hanya 11% dari mereka. Artinya, 89% dari mereka yang berkontribusi pada ekonomi kita. Jika mereka berasal dari Inggris, saya katakan kepada Anda, mereka bukanlah Muhammad dan Abdul dari Bradford atau Whitechapel, oke? Mereka adalah orang-orang seperti Tom dan Matthew dan Anda tahu, orang Inggris pada umumnya, karena merekalah yang pergi. Orang Inggris kulit putih sedang meninggalkan Inggris. Dan lihatlah orang Selandia Baru, tetangga terdekat kita. Orang Australia dulu juga rasis terhadap orang Kiwi. Mereka dulu memanggil mereka peniduri kambing atau bukan, peniduri domba. Istilah peniduri kambing itu untuk orang lain. Tapi lihatlah itu, mereka sangat pekerja keras. 90% orang Kiwi yang pindah ke Australia, mereka bekerja. Mereka tidak bergantung pada tunjangan sosial. Jadi inilah Pedro Sanchez yang berkata, Elon Musk sendiri adalah seorang migran. Dan dia mengatakan kepada kita bahwa kita seharusnya tidak membawa masuk migran seperti ini. Lihat ini adalah Kepulauan Kanari. Lihat ini. Jadi para pria Spanyol telah keluar dan mereka sedang melawan mereka. Teman-teman, ini lihat tongkat baseball sudah dikeluarkan. Ini dia teman-teman. Mereka sedang menghancurkan masyarakat kita. Lihat itu. Mereka keluar. Mereka akan memburu para migran itu. Mereka akan menjaga lingkungan mereka tetap aman. Maksudku, bagaimana mungkin kamu, jika kamu punya anak perempuan, jika kamu punya anak di dalam, jika kamu punya orang yang kamu cintai, wanita-wanitamu, ibumu, saudara perempuanmu, istrimu, bagaimana bisa kamu tidak melakukan apa-apa? Orang-orang bodoh seperti Pedro Sanchez. Ya, sekali lagi, mereka hidup di menara gading mereka sendiri, teman-teman. Mereka benar-benar tidak peduli. Maaf, saya tidak percaya kalau ini hanya karena belas kasihan. Saudara laki-laki Pedro Sanchez ditangkap karena korupsi. Istrinya dituduh korupsi. Seperti semuanya, seluruh keluarganya korup. Bukankah itu luar biasa? Semua sosialis ini adalah multimilioner. Semuanya. Kamu menggunakan akun pribadinya untuk menggaungkan informasi ini tentang keputusan berdaulat oleh pemerintahku. Regularisasi 500.000 migran yang hidup dan bekerja dan berkontribusi pada kesuksesan negara kita. Inilah kontribusi yang mereka berikan. Mereka tidak bisa berbohong, bukan? Mereka memang tidak bisa. Mereka memang tidak bisa lagi membodohi kita. Karena ini, lihatlah ini. Ini adalah Ciudat di Spanyol, teman-teman. Mereka berkontribusi dan memperkaya masyarakat Spanyol. Lihatlah mereka. Inilah yang dikatakan orang ini. Lihat itu, lihat wajah itu. Teman-teman, saya tidak mengerti. Saya tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Maksud saya, kita hanya mencoba melakukan hal yang benar. Cobalah untuk berempati. Mereka ini manusia. Mereka adalah manusia.
Mereka adalah orang-orang. Apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian begitu? Kenapa kalian begitu rasis? Jadi, kalau mereka melakukan ini, kenapa? Biarkan saja mereka melakukannya. Ayo, pergi sana. Tapi dengar, seseorang yang bijak pernah berkata bahwa hidup kita adalah hasil dari pilihan-pilihan kita. Sebenarnya, Luther, karakter dari seri Mission Impossible, yang mengatakannya di film terakhir di mana dia meninggal, itu adalah poin yang sangat bagus. Hidup kita adalah hasil dari semua pilihan kita. Dan inilah pilihan yang telah dibuat oleh para politisi kiri, dan inilah konsekuensinya. Jadi mereka akan membayar harga yang mahal untuk itu, yaitu orang-orang akan beralih ke kanan, dan sesuatu yang lain akan muncul dari situ. Begitulah cara umat manusia selalu berjalan. Oke? Selalu seperti itu caranya. Jadi ini mulai menarik. Dan saya selalu memprediksi bahwa kita mungkin bisa menghindari masalah di Australia dan mungkin beberapa negara jauh lainnya seperti Kanada. Amerika terlalu besar, tapi sesuatu pasti akan terjadi di Eropa. Oke. Saya sudah bilang, mungkin sesuatu akan terjadi duluan di Inggris. Saya tidak tahu. Mungkin itu bias saya karena saya terlalu sering fokus pada Inggris. Tapi teman-teman, situasi mulai memanas di Prancis dan Jerman. Dan Spanyol sekarang memimpin daftar sebagai kandidat utama di mana sesuatu mungkin terjadi lebih dulu. Jadi, waktu-waktu ke depan akan sangat menarik.